Jadi gini, ada video TikTok yang di bulan Juli tahun 2022 kemarin itu sempat viral. Dan pembuat video namanya Zaid Khan, usia 24 tahun, seorang engineer. Videonya 17 detik. Isinya basically cuman gini, simple kok. Ya udah, aku kerja secukupnya aja, aku nggak mau memberikan lebih dari yang diminta, aku nggak mau lembur yang dari inisiatifku sendiri. I don't want to give more than what expected. Yang nonton dari hashtag quiet quitting yang dia bikin 354 juta kalau nggak salah. Nah, dari video viral itu Gallup melakukan survei ke ratusan ribu karyawan yang ada di seluruh dunia, intinya gitu. Dan survei dari Gallup menemukan fakta yang sangat mencengangkan, yaitu 59% karyawan di seluruh dunia ternyata mengalami yang namanya quiet quitting, yaitu diam-diam dia cabut secara mental dari pekerjaannya. Bukan cabut secara fisik memberikan surat resign ya, itu literally quitting. Tapi quiet quitting itu yang dia resign dari beban mentalnya lah, intinya gitu. Tapi bukan itu yang menarik teman-teman. Yang menarik adalah apa yang terjadi pada Zaid Khan itu sendiri. Karena ternyata setahun setelah dia bikin video itu, dia benar-benar resign. Jadi setelah dia bikin video itu, dia mulai bekerja apa adanya, dia nggak mau memberi lebih dari yang diminta karena dia merasa kerja kerasnya, hustle culture yang sebelumnya dia terdoktrin ya dari medsos, hustle culture, hustle. Ternyata tidak mendapatkan reward yang setimpal dan justru perusahaan menganggap orang yang bekerja keras, orang yang memberikan lebih dari yang diminta itu normalnya. So it's the new normal. Dan ini pasca COVID ya. Istilah new normal itu ternyata sampai merasuk ke cara manusia bekerja, dan saat itu populer hustle culture. Setelah setahun dia bekerja memberikan apa adanya gitu ya kinerjanya, akhirnya dia resign dan dia sempat diundang wawancara, dan ada satu kalimat yang keren banget dari dia. It wasn't until I made the decision to actually leave that I just felt this enormous weight lifted off my shoulders. Beban yang terangkat dari pundakku ketika aku akhirnya benar-benar memutuskan untuk resign. Dan ini menggambarkan fenomena yang ternyata dialami oleh mayoritas pekerja di dunia, bukan cuma di Indonesia. Bahwa ternyata orang-orang yang datang ke kantor kita setiap hari bekerja gak pernah terlambat, ngebalesin WA, aktif di grup WhatsApp, ikut meeting, ikut memberikan saran, mencapai target yang kalau kita lihat dengan kacamata biasa mereka fine-fine aja, tiba-tiba diem-diem di malam-malamnya mereka sedang memikirkan alternate universe di mana mereka hidup seperti manusia normal, yaitu manusia yang kerja itu bukan identitas dirinya. Profesi, karir itu bukan identitas dirinya, tapi pekerjaan hanya sebuah aspek dalam hidupnya, dan dia punya keluarga, dia punya pertemanan, dia punya hobi. Dan orang-orang mulai merenung-renungkan itu. Bisa gak ya kalau aku resign? Bisa gak ya kalau aku resign? Dan puncaknya biasanya surat resign itu mulai dilayangkan di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Ya karena manusia-manusia yang ingin resign ini akhirnya dapat pemantik utama untuk mereka akhirnya benar-benar resign, yaitu keamanan finansial dari uang THR. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kamu berpikir ini cuman ya rame-rame karena media lah, karena berita lah, atau karena opini doang lah. Enggak, ini ada datanya ya, aku bacain datanya. Dari platform HRIS di Indonesia, mencatat lonjakan 220% surat resign selama bulan Ramadan, ini datanya di 2024, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berarti kalau misal di tahun 2025 atau di 2026 ini mungkin lebih tinggi, dan ada analisisnya juga kenapa lebih tinggi. Jobstreet juga membuat laporan bahwa 30% karyawan aktif mulai nyari-nyari lowongan baru setelah lebaran. Setelah lebaran loh. Jadi mungkin yang baru nyari-nyari lowongan baru setelah lebaran ini resignnya ketika kontrak mereka habis atau resignnya tahun depannya. Dan sekitar 15-20% dari mereka benar-benar submit resignation dalam 3 bulan setelahnya. Oh ternyata gak sampai setahun ya, 3 bulan setelahnya. Lalu ada penelitian dan riset yang menarik, bukan cuma angkanya, tapi riset ini bikin orang kaget waktu aku cerita, yaitu penelitian dari Mobley dari 1977. Dikonfirmasi berulang secara Gallup sampai 2024 bahwa rata-rata keputusan resign itu sudah diproses secara mental 3-6 bulan sebelum suratnya masuk, bukan diputuskan mendadak.
resign itu bukan keputusan mendadak. Dia sudah dipikirkan, sudah direnungkan, sudah dibayang-bayangkan 3 hingga 6 bulan sampai akhirnya surat itu dilayangkan. Intinya begitu. Artinya para leaders, ada satu hal yang mungkin paling susah Anda terima, yaitu bahwa ternyata lebaran bukan penyebab orang resign. THR bukan penyebab utama orang resign. Jadi jangan sampai karena kamu takut orang-orang resign, kamu membuat strategi gimana THR ini diakali gitu ya. Misalnya karena kita semua tahu bahwa THR itu kewajiban ya dari para pengusaha di Indonesia ini, diikat sama undang-undang. Kita berusaha mengakali supaya tidak resign. Gimana kalau kita keluarin THR-annya itu dipecah jadi 2. Setengah sekarang, setengah lagi 3 bulan dari sekarang. No. That's not how you should continue to play the game. Bukan gitu. Cara yang lebih baik adalah dengan menganalisis akar masalahnya, kenapa orang-orang terbaikmu resign, dan gimana cara menyelesaikannya. Oh, by the way, aku punya teman yang dia menceritakan kisahnya dia saat resign, dan dia adalah seorang high performer. Perusahaannya tahu dia high performer, dan fakta bahwa saat dia mengajukan resign itu pemimpinnya kaget dan langsung memberikan penawaran untuk memberikan kenaikan gaji, tapi tetap ditolak sama dia. Dan dia bilang ke aku bahwa dia sudah memutuskan untuk resign bahkan 6 bulan sebelum dia beneran resign. Artinya dia dikontrak 1 tahun waktu itu, baru 6 bulan kerja dia sudah memutuskan bahwa aku akan resign. Dan 6 bulan itu dia aktif mencari pekerjaan yang lebih baik di luar pekerjaannya sekarang. Nah ini salah satu yang namanya quiet quitting juga. Dia gak pernah berkonflik loh, dia gak pernah diperlakukan yang kayak gimana-gimana gitu secara khusus dari perusahaannya atau dari atasannya. Yang jelas dia sudah merasa tidak bisa melihat masa depan di perusahaan tersebut. Coba bayangin itu. Coba benar-benar dibayang-bayangkan ya. Ada waktu 6 bulan kamu kerja bareng sama orang, duduk di satu meja yang sama, dalam satu project bersama, kerja bareng, aktif di WhatsApp group dan sebagainya. Tapi di dalam kepalanya orang yang satu meja dari kamu itu sebenarnya dia sudah membayang-bayangkan ketika dia udah gak ada di situ lagi. Kok bisa ya kamu gak sadar soal hal itu? Oke, jadi kita lanjut lagi pembahasan kita. Kenapa sih lalu di bulan Ramadan atau Idul Fitri ini, Lebaran ini banyak orang resign? Tapi kita mundur dulu deh ke 2021. Di Amerika ada yang namanya The Great Resignation. The Great Resignation itu terjadi di antara April 2021 sampai April 2022. 71,6 juta orang meninggalkan pekerjaan mereka di Amerika. Rata-rata 3,98 juta orang per bulan. Semuanya terjadi di 2021 sampai 2022 ya. Angka tertinggi yang pernah tercatat Bureau of Labor Statistics. Dan yang bikin para ekonom bingung itu bukan angkanya. Yang bikin mereka bingung adalah timingnya. Kok bisa saat-saat COVID, saat-saat perusahaan lagi banyak layoff massal, lagi banyak perusahaan yang justru tidak membuka lowongan, terjadi banyak sekali fenomena orang resign di Amerika. Sampai dijuluki The Great Resignation. So why? Kenapa? Apa yang bikin orang mau mengambil keputusan yang sangat berisiko? Karena di saat itu kondisi ekonomi global lagi kacau-kacaunya. Dan gak lama dari situ ada satu orang profesor di Texas yang bernama Anthony Klotz. Dia orang yang pertama kali nyebut istilah The Great Resignation. Dan dia bilang sesuatu yang menurutku mind blowing, yaitu pandemi COVID-19 waktu itu memberikan sesuatu yang jarang manusia alami di saat-saat normal, yaitu ruang untuk diam. Dan di dalam keheningan itu orang jadi jujur ke diri mereka sendiri. Di momen-momen mereka work from home itu, mereka kembali ke rumah mereka banyak beraktivitas dengan keluarganya, mereka banyak mempertanyakan, loh kok masih aman sih kerja kayak gini? Kok ternyata gak perlu ke kantor terus tapi masih bisa sih? Kok masih survive sih perusahaan? Artinya apa jangan-jangan kita bisa ya hidup kayak gini ya? Yang gak harus membuang waktu banyak di luar. Apalagi kalau kamu bayangkan pekerja-pekerja di Jakarta yang tiap hari rata-rata pekerja di Jakarta harus menghabiskan waktu 10 sampai 12 jam untuk bekerja. 8 jam memang kerjanya, tapi perjalanan mereka yang orang-orang yang tinggal di Bogor, di Bekasi, yang harus naik KRL dan harus keluar rumah dari jam 6 pagi, itu akhirnya mempertanyakan, iya ya, kalau emang kemampuanku ini bisa tetap produktif dan
dunia sudah terkoneksi dengan internet sebegitu rupa dan ternyata hidup dan kerja dari rumah tetap bisa produktif dan aku lebih happy, kenapa kok aku harus balik ke kondisi di mana, sorry to say ya, aku merasa seperti budak korporat? Is this the alternate life yang memang plausible untuk dilakukan, memang bisa? Apa aku jangan-jangan lebih baik kerja freelancer aja karena aku programmer, aku bisa kerja dari rumah ke perusahaan-perusahaan yang mungkin di luar negeri yang butuh jasaku? Dan yes, peluang itu ada, dan dari situlah perenungan-perenungan yang terjadi di rumah-rumah saat mereka WFH menjadi trigger utama, menjadi pemantik utama mereka akhirnya resign. Itu salah satu analisis dari Anthony Klotz. So, tinggal kita ganti aja kata-kata pandemi dengan kata-kata lebaran, yaitu momen ketika masyarakat kembali ke rumah masing-masing, ketemu dengan keluarga besar, mereka punya banyak waktu, nyantai ya kan, ada libur panjang 1 minggu sampai 10 hari, mereka ketemu dengan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang pada pulang kampung, ngobrolin kerjaan, gimana kerjaan, gimana kamu udah naik jabatan dan sebagainya. Mereka terpapar informasi dari temannya, peersnya yang mungkin pekerjaannya lebih baik dari mereka sekarang. Di momen-momen itu obrolan terjadi, dan obrolan yang paling membuat orang akhirnya merenungkan untuk resign bukan sama orang lain, tapi bukan sama keluarga juga, tapi obrolan yang dia alami, dia lakukan saat di rumah, when they do the self-talk. Iya ya, kok temenku si A, si B, si C bisa gini ya. Oh ternyata di kantor mereka WFO-nya 3 kali, WFH 2 kali. Ada ya ternyata perusahaan yang kayak gitu ya. Kenapa kok aku gak bisa ya? Apa yang kurang? Apa yang perlu aku improve? Apa jangan-jangan aku bisa punya lebih banyak waktu dengan keluargaku dengan aku mencari perusahaan yang demikian? So di momen-momen lebaran, teman-teman dan para pemimpin, momen-momen itu adalah momen orang untuk mungkin sekali dalam setahun bisa merenung dan bisa berpikir jangka panjang. Dan ada satu research yang menurutku menarik yang ditulis oleh Baumeister di tahun 1991. Izinkan aku baca ya. Dia melakukan penelitian yang lalu dinamakan dengan crystallization of discontent, yaitu ketidakpuasan yang telah mengkristal. Artinya mungkin masalah-masalah kecil, merasa tidak dihargai, merasa tidak diapresiasi 1 kali, 2 kali, 3 kali di momen-momen yang berbeda di kantor, itu gak akan menjadi alasan yang kuat untuk resign. Tapi ketika mereka berefleksi saat mudik, saat lebaran, dan mereka mengingat kembali, menggabungkan semua pengalamannya dia berefleksi selama 1 tahun. Iya ya, bosku punya pattern gak pernah ngapresiasi aku ya. Iya ya, semua kredit selalu diambil sendiri ya. Iya ya, aku gak pernah ditanya ya sama pemimpinku apa yang aku rasakan, apa ketidakpuasanku. Nah di momen-momen itu, momen-momen frustrasi-frustrasi kecil itu, ketika dia melihat sebagai pattern, dia akan mendapatkan meaning yang baru, bahwa perusahaannya tidak peduli dengan mereka. Jadi simpelnya, masalah-masalah kecil yang terjadi selama setahun itu gak hilang bro. Mereka gak menguap sebagaimana kamu bayangkan. Setiap kritikan pedas, kritikan kasar, mungkin ya, sorry to say ya, hinaan atau mungkin celetukan, gimana sih lu tuh? Mungkin itu gak berimbas pada keputusan resign. Tapi ketika dia merenung saat lebaran dan dia melihat pattern itu akan menjadi alasan yang sangat kuat untuk akhirnya mereka benar-benar resign. Apalagi ketika dia komunikasi sama teman kerjanya di chat, saling cerita ya kan. Kan libur lama tuh kadang orang kangen ya sama teman-teman kerjanya ya. Saling cerita-cerita, ternyata temannya melakukan atau merasakan hal yang sama. Loh sumpah, lu juga mikir gitu? Iya lu sampai mikir resign? Bro, gua udah ngerapin CV bro, hahaha. Dengan mereka tahu bahwa teman-temannya ternyata juga mengalami atau merasakan hal yang sama, itu menjadi reinforcer, menjadi penguat mereka untuk merasa bahwa keputusan untuk resign sepertinya keputusan yang tepat. Ada satu penelitian menarik lagi dari Trevor, Gerhardt, dan Boudreau 1997, studi pada 5.143 karyawan. Isinya adalah yang paling konsisten resign bukan yang paling gak puas, tapi yang paling high performing dan paling bernilai di pasar. Mereka punya lebih banyak alternatif, lebih sering dihubungi rekruter, dan toleransinya lebih rendah terhadap lingkungan yang gak suportif. Artinya bukan yang paling menderita dan yang paling sakit hati dengan kamu atau dengan perusahaanmu yang paling cepat resign. Justru yang paling cepat resign adalah orang-orang yang paling kompeten. Iya kan? Temanku yang tadi aku ceritain yang dia resign, memutuskan resign padahal 6 bulan kerja, baru 6 bulan kerja, itu orang yang high performing. Terbukti di perusahaan barunya dia sangat amat
luar biasa performanya. Kenaikan gajinya dibanding perusahaan yang lama tinggi sekali. Dia kalau di Ninebox itu termasuk di star player. Bayangin bro, di Ninebox itu yang kita melihat manusia dari performa dan potensinya. Dia ada di box ke-9, star player, high performance and high potential. Faktanya memang kayak gitu. Kenapa? Ya simple, orang-orang yang bisa handle bullshitnya perusahaan atau bullshitnya pemimpinnya adalah orang-orang yang gak punya pilihan. Yang kalau dia resign, dia tahu dia akan susah mencari pekerjaan yang baru. Sedangkan para high performer, para orang-orang terbaik, dia tahu bahwa opsi di luar banyak. Bahkan ada beberapa perusahaan atau pihak ketiga yang mencoba merekrut mereka secara direct, mengontak ke akun LinkedIn mereka yang biasa disebut headhunter. Mereka menawarkan untuk bekerja di perusahaan kliennya. Itu para high performer. Oke, sekarang aku masuk ke chapter terakhir, yaitu apa solusinya mas? Fenomena ini nyata, bahkan mungkin kamu yang nonton memang sedang mempertimbangkan untuk resign. Walaupun kamu gak tahu atau kamu ragu keputusan untuk resign ini tepat atau enggak, istri selalu nahan-nahan kamu untuk resign, istri atau anak atau siapapun itulah ya, atau teman-teman terdekatmu. Tapi di dalam hatimu kamu udah gak bisa ngebayangin masa depan di perusahaanmu sekarang. Dan mungkin kamu lagi mikirin apakah lebaran ini timing yang tepat untuk resign atau 3 bulan dari sekarang adalah timing yang tepat untuk resign. Satu pertanyaan buat kamu sebelum keputusan itu final. Ada gak sih conversation atau percakapan atau dialog yang belum pernah terjadi antara kamu dan atasanmu atau dengan perusahaan yang seandainya conversation itu terjadi bisa mengubah keputusanmu? Karena menurutku ada 2 jenis resign yang beda banget. Yang pertama adalah resign yang diakibatkan sama kondisi yang memang sudah pasti tidak akan dan tidak bisa berubah. This is valid. Ini keputusan yang sehat. Keputusan yang matang gitu. Yang kedua adalah orang yang resign, keputusan resign yang dikarenakan karena tidak pernah ada conversation yang meaningful yang terjadi antara kamu dan perusahaanmu atau para pemimpinmu. Yang ini bisa jadi membuat keputusanmu tidak bijak. Kenapa? Karena sama seperti relationship ya, sama dengan suami istri ya. Kalau suami istri bertengkar, lalu ada dialog yang terjadi, sudah ada keputusan bersama, lalu salah satu orang dari suami atau istrinya ini melakukan lagi dan lagi, dialog dilakukan lagi, tapi diulangi lagi, lalu mereka berpisah, itu mungkin keputusan yang lebih baik daripada seorang istri atau seorang suami yang banyak memendam ketidakpuasan dari hubungan mereka, ketidakpuasan dari pernikahan mereka, tapi gak pernah diucapkan. Sehingga karena gak pernah diucapkan, pasangan mereka gak pernah sadar bahwa ada problem. Dan kalau itu yang terjadi di antara kamu dan perusahaanmu, maka keputusanmu ini sangat amat aku sarankan untuk ditunda. Jangan buru-buru resign. Saranku adalah ajukan pertemuan one on one dengan kamu atau pemimpinmu, atau dengan HR, atau dengan perwakilan perusahaan, dengan manajemen. Kamu sampaikan apa yang kamu tidak puas dari perusahaan ini. Dan sampaikan juga bahwa kamu saking terbebannya dengan masalah-masalah yang kamu alami tapi gak pernah berani kamu sampaikan ini, kamu sempat terpikir untuk resign. Nah, lihat responnya, bagaimana mereka merespon hal itu. Kalau mereka merespon dengan respectful, mereka mengupayakan untuk berubah, mengupayakan untuk memberikan yang lebih baik untuk kamu dan sebagainya, ya maka hubunganmu dengan perusahaan sama kayak hubunganmu dengan istri atau dengan suamimu yang sedang berusaha menjadi pasangan yang lebih baik. Perusahaan itu juga nggak sempurna, mereka dipimpin oleh manusia-manusia yang juga punya kepentingan, punya pikirannya sendiri. Kalau pasangan yang nggak pernah menyampaikan keluh kesahnya atau keluhannya, ya bisa aja bukan karena mereka berniat buruk, tapi bisa aja mereka literally nggak sadar. Jadi ada satu tanggung jawab yang harus kamu lakukan, yaitu menginisiasi meaningful conversation. Dan kalau seandainya kamu sudah pernah menyampaikan tapi memang responnya sangat tidak respectful, responnya malah negatif gitu ya, lalu kamu mau memutuskan untuk tetap resign, ini lebih baik. Oke? Nah, sedangkan satu pertanyaan yang aku ingin tanyakan ke pihak manajemen atau pihak perusahaan atau para pemimpin yang sedang bekerja sekarang yang takut karyawannya akan resign, apakah kamu sudah pernah menginisiasi untuk mengadakan meaningful conversation yang kamu lakukan secara berkala, setiap 1 bulan sekali, setiap 2 bulan sekali? Kamu pernah gak sih nanyain ke individu-individu yang bekerja di tempatmu selama beberapa bulan atau beberapa tahun itu sebuah pertanyaan sederhana, yaitu apa yang ngebuat kamu bertahan di sini? Mas, Mbak, kamu udah 3 tahun loh di sini dan kami sangat mengapresiasi itu, kami sangat happy kamu stay di tempat kita. Boleh dong kamu cerita apa sih yang membuat kamu tetap stay di sini, dan kira-kira apa yang akan membuat kamu
memikirkan untuk pindah ke tempat lain kalau itu dilakukan sama perusahaan kita. Meaningful conversation seperti itu bisa sangat amat mencegah atau mengurangi tingkat turnover dari orang-orang kompeten yang ada di perusahaanmu. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Dan bagi kamu yang sedang mau resign sebelum kamu ambil keputusan yang impulsif teman-teman, atau mungkin gak impulsif juga, kamu udah lama merenung-renungkan untuk resign ya, tapi ada satu framework yang bisa kamu pakai untuk membuat keputusanmu semakin rasional dan semakin valid, oke? Coba jawab dari segitiga ini, dari 3 hal ini, apa yang ada dan apa yang gak ada. Yang pertama adalah apakah kamu merasa bertumbuh di perusahaan itu? Do you learn something new? Do you learn more? Apakah kemampuan-kemampuanmu terasah dengan baik? Apakah kamu dikembangkan? Apakah kamu sebelum kerja di perusahaan ini dan setelah bekerja di perusahaan ini, kamu jadi profesional yang lebih baik, yang lebih kompeten? Itu satu. Yang kedua adalah apakah kamu merasa kontribusimu meaningful di tempat kerjamu yang sekarang? Apakah kamu merasa apa yang kamu perjuangkan, kerja kerasmu itu merasa berarti? Apakah perusahaan juga merecognize perjuanganmu? Karena jujur ya, di perusahaan-perusahaan yang masih sedang bertumbuh, memang mereka terbatas resource-nya. Nggak bisa banyak ngasih bonus lah dan sebagainya lah. Employee recognition program belum ada lah. Tapi at least apakah ada gestur dari atasan atau dari perusahaan bahwa mereka benar-benar menghargai kerja kerasmu? Kalau itu ada, itu satu poin plus lagi. Namun di segitiga yang ketiga adalah apakah kamu bisa membayangkan dirimu sebenarnya ya, ada di perusahaan ini di masa depan. Kamu bisa bayangin gak sih di masa depan kamu masih stay di sini 2-3 tahun dari sekarang, kamu bisa bayangin gak kamu ada di situ? Kalau emang benar-benar gak bisa kamu bayangin, aduh enggak mas, gak kebayang sama sekali aku. Tahun depan aja gak kebayang. Itu juga salah satu pertimbangan. Nah, gimana cara mikirnya? Kalau ada 2 dari 3 itu, maka ini kalau at least ada kamu merasa bertumbuh atau kamu merasa bermakna, cuman kamu gak merasa melihat masa depan. Kalau ada 2 dari segitiga itu, ini masih alasan yang kuat kamu untuk stay. Tinggal kamu lakukan dialog-dialog yang emang seharusnya kamu lakukan. Yang ngebuat kamu gak bisa ngebayangin masa depan di sini. Oke? Tapi kalau hanya ada 1 dari 3 segitiga ini yang ada, contohnya hanya aku merasa dihargai, tapi aku gak bisa membayangkan masa depan di tempat ini dan aku gak bertumbuh sama sekali. Ini sudah saatnya kamu ancang-ancang. Ini lampu kuning untuk kamu mempertimbangkan untuk resign. Tapi kalau 3-tiganya nggak ada teman-teman, ini udah bukan soal apakah kamu mau resign atau enggak, tapi soal kapan dan bagaimana prosesnya. Kamu harus membuat exit strategi. By the way, if you like this content, please consider to like, comment, dan subscribe atau share ini ke teman-temanmu. Dan sekedar informasi, kalau kamu ingin meningkatkan karirmu, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk join kelas membership di YouTube ini. Di Mahasiswa Teladan itu banyak materi-materi workshop soal karir, soal pengembangan diri di dunia profesional. Dan kalau kamu mau lebih lanjut bekerja sama dengan Ace Human Resource, entah itu coaching atau konsultasi karir atau workshop di perusahaanmu, kamu bisa kunjungi link yang ada di bawah ini di www.acehumanresource.com dan hubungi kontak person yang ada di website kami. And also special thanks to Mux Kreatif yang udah lebih dari 10 episode diproduksi di sini. Seperti yang kamu tahu sendiri, kalau kamu lihat kontenku yang lama-lama teman-teman, itu masih sangat sederhana, masih rumahan banget, dan sekarang karena bekerja sama dengan Mux Kreatif, konten ini bisa terdeliver dengan lebih baik. Buat kamu yang penasaran apa yang bisa dikolaborasikan dengan Mux Kreatif, silakan kunjungi Instagram Mux Kreatif. Kamu juga bisa berkolaborasi dengan kita, dengan IP-IP yang ada di Mux Kreatif untuk berkolaborasi dalam bentuk iklan built-in. Feel free to contact us. Aku Hasan Askari, thank you very much.